Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borobudur, sebuah bangunan megah berdiri di jantung Jawa Tengah. Dipahat dari jutaan batu andesit, dihiasi ribuan relief. Tapi kini bukan keindahannya yang diperdebatkan, melainkan asal-usulnya. Di tengah gelombang informasi yang kadang lebih mengandalkan sensasi daripada akurasi, muncul berbagai klaim kontroversial tentang Candi Borobudur. Ada yang menyebut bukan karya dinasti Shailendra. Ada pula yang meyakini bahwa candi ini bukan situs Buddhis, melainkan peninggalan Nabi Sulaiman. Tapi, seberapa benarkah semua itu? Dalam video ini, kita tidak akan menilai berdasarkan opini atau asumsi, tapi berdasarkan bukti sejarah, kajian arkeologi, dan penelitian ilmiah yang telah diakui para ahli. Konten viral mengklaim Borobudur sudah ada jauh sebelum abad ke-8 M. Ada yang bilang, dinasti Shailendra hanya memperbaiki, bukan membangun. Ada yang mengaitkan bentuk Borobudur dengan piramida Mesir. Bahkan, ada klaim bahwa relief di Borobudur menunjukkan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Ada seorang tokoh berinisial Kiai FB mengaitkan stupa dengan tabut perjanjian. Seorang ilmuwan asing yang masuk Islam juga mengatakan ia menemukan kemiripan antara relief Borobudur dan kisah Nabi Sulaiman. Tapi apakah semua itu benar atau hanya interpretasi bebas tanpa dasar ilmiah? Borobudur dibangun sekitar tahun 780 sampai 830 Masehi. Ini berdasarkan prasasti Karangtengah tahun 782 Masehi dan Kayumungan tahun 824 Masehi yang ditemukan di sekitar Magelang. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Kawi. Nama Raja Indra dan Samaratungga dari dinasti Shailendra disebut secara jelas. Prasasti Kayumungan bahkan menyebut didirikannya Jinalaya atau tempat pemujaan bagi para jina, sebutan untuk tokoh suci dalam ajaran Buddha Mahayana. Arkeolog J.G. de Kasparis mengidentifikasi Jinalaya ini sebagai Borobudur. Seorang budayawan, filologi Jawa kuno dan bangsawan Jawa, Purbacaraka berpendapat bahwa arti kata Boro adalah biara, tetapi dibantah oleh Krom yang menyebutkan bahwa Borobudur bukanlah biara, melainkan stupa. Menurut Krom, berdasarkan perbandingan dengan stupa yang ada di India, biasanya stupa tidak berdiri sendiri, tetapi ada biara di dekatnya. Biara itu berfungsi sebagai tempat tinggal para biksu yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tempat suci tersebut dan juga untuk menampung peziarah dari tempat lain. Jika dilihat dari besarnya Candi Borobudur, biara tersebut berukuran cukup besar, tetapi sudah tidak ada lagi jejaknya karena dibangun dari kayu. Lokasinya pun juga masih belum diketahui. Sejarawan J.G. de Kasparis dalam disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor pada 1950 berpendapat bahwa Borobudur adalah tempat pemujaan. Berdasarkan prasasti Karangtengah dan Tritepusan, Kasparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram, kedua Rakai Panangkaran, tahun 770 Masehi, dan dilanjutkan Wangsa Shailendra yang melakukan pembangunan sekitar tahun 824 Masehi. Bangunan dapat diselesaikan pada masa Rakai Pikatan dan Pramudawardhani. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Dalam prasasti Karangtengah pula disebutkan mengenai penganugerahan tanah Sima, tanah bebas pajak oleh Ceri Kahulunan Pramudawardhani
untuk memelihara Kamulan yang disebut Bumi Sambhara. Istilah Kamulan sendiri berasal dari kata mula yang berarti tempat asal muasal, bangunan suci untuk memuliakan leluhur, kemungkinan leluhur dari wangsa Sailendra. Kasparis memperkirakan bahwa Bumi Sambhara Budara dalam bahasa Sanskerta yang berarti Bukit Himpunan Kebajikan 10 Tingkatan Bodhisattva adalah nama asli Borobudur. Struktur Borobudur berbentuk mandala 3 dimensi, membentuk jalan spiritual dari Kamadhatu, alam nafsu, rupa dhatu, bentuk, hingga arupa dhatu, tanpa bentuk. Ini adalah inti dari ajaran Buddha Mahayana. Relief-relief menggambarkan kisah Jataka, Avadana, Gandavyuha, cerita tentang kehidupan Sang Buddha dan ajaran moral. Arca-arca Buddha menunjukkan mudra khas 5 dhyani Buddha, Vairocana, Akshobhya, Ratna Sambhava, Amitabha, dan Amoghasiddhi. J.J. de Kasparis, R. Sukmono, dan Balai Arkeologi Nasional telah melakukan studi selama puluhan tahun. Hasil ekskavasi menemukan teknik penguncian batu interlocking dan bahan batu andesit yang sesuai dengan teknologi abad ke-8. Tak ada temuan arkeologis yang menunjukkan adanya struktur lebih tua di bawah Borobudur. Jika memang ada bangunan sebelumnya, seharusnya ditemukan fondasi atau lapisan budaya lebih tua. Nyatanya tidak ada. Klaim Borobudur sebagai peninggalan Nabi Sulaiman menghadapi banyak kontradiksi faktual. Pertama, perbedaan waktu. Sulaiman diperkirakan hidup sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, sedangkan Borobudur berasal dari abad ke-8 Masehi. Selisih lebih dari 1.500 tahun. Kedua, tidak ada jejak bahasa Arab atau Ibrani di Borobudur. Semua prasasti berbahasa Sanskerta. Ketiga, relief yang dikaitkan dengan Ratu Balkis sebenarnya adalah panel Gandavyuha. Kisah Sudana mencari pencerahan, bukan kisah Istana Sulaiman. Menghubungkan stupa dengan tabut perjanjian juga merupakan lompatan logika yang sangat jauh. Fungsi, simbolisme, dan konteks budaya keduanya sangat berbeda. Konten alternatif sering menarik karena menawarkan narasi rahasia besar yang disembunyikan. Padahal, sejarah tidak bekerja seperti itu. Ia dibangun dari bukti, penelitian, dan konsensus akademik. Algoritma media sosial mendukung konten yang mengejutkan, bukan yang akurat. Kurangnya literasi sejarah membuat publik lebih mudah menerima cerita fantastis daripada laporan arkeologis. Tapi kebenaran tidak lahir dari jumlah penonton. Ia lahir dari proses ilmiah yang panjang dan terbuka untuk diuji. Alih-alih mencari-cari misteri yang belum tentu benar, mengapa kita tidak mengagumi apa yang sudah jelas, bahwa Borobudur adalah karya agung Nusantara. Dinasti Shailendra bukan sekadar kerajaan, mereka adalah penyumbang besar peradaban Buddhis di Asia Tenggara. Mereka membangun Borobudur tanpa semen, dengan teknik presisi tinggi. Ratusan relief yang mereka ukir bukan hanya indah, tapi mendidik. Borobudur adalah ensiklopedia batu tentang moralitas dan pencarian makna hidup. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran, perbaikan kembali. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975
hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO, kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun, umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Terkait kepariwisataan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Pada 11 Februari 2022, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur kembali sebagai tempat peribadatan umat Buddha di Indonesia dan dunia. Sejarah tidak lahir dari yang paling viral, ia lahir dari yang paling bisa dibuktikan. Borobudur bukan peninggalan Nabi Sulaiman, bukan pula misteri yang belum terpecahkan. Ia adalah warisan nyata dari dinasti Shailendra, bangsa yang membangun peradaban dengan keyakinan, sains, dan seni. Menjaga Borobudur artinya menjaga kewarasan sejarah. Mari jadi bagian dari mereka yang merawat kebenaran. Subscribe untuk konten sejarah yang tajam, terverifikasi, dan tidak ikut-ikutan hype. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.